atau persoalan ekonomi, persoalan keluarga, pekerjaan, kita tahu ya, pada saat perjumpaan kita dengan Yesus pada malam ini, karena dikatakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir. Mari kita alami rahmat keselamatan ya, kebangkitan Kristus yang sudah kita terima ya, itu menandakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita, sehingga kebangkitan Kristus membuat semua musuh berserakan ya. Kita mau katakan Allah bangkit, berserakan musuhnya ya. Mari sama-sama kita semangat ya. Sukacita memenuhi hati kami saat ini, karena kebangkitan Putra-Mu membawa satu harapan bagi kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh mengerti kebutuhan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau persembahkan korban syukur kepada-Mu atas setiap kebaikan, kemurahan, rahmat, keselamatan yang sudah kami terima pada hari kebangkitan Yesus Kristus yang Kau utus untuk menebus dosa-dosa kami. Mari kita masuk ke hadirat-Mu. Kita mau ungkapkan syukur kita yang terdalam di hadapan Tuhan. Saat ku masuk hadirat-Mu,
sudah bebas dari hukum dosa, karena Engkau sudah memberikan rahmat keselamatan bagi kami yang hadir di pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ungkapkan syukurmu terhadap kami. Udah sini aja lah, sama aja. Aku pikir Ya Bapa yang Maha Baik, kami selalu bersyukur dan terima kasih bahwa sepanjang hidup kami Kau selalu menyertai kami dalam hidup ini. Sekarang kami terima kasih terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada keluarga, atas rahmat yang Kau berikan kepada keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan, kegembiraan, kesejahteraan yang berlimpah telah Kami beri kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. pakai Skype ya. coba ke sini dulu. Lock out dulu bro. Oh, dari sini. Nice. Lupa. Terima kasih. Terima kasih. Naik ke YouTube atau gimana? Iya nih, aku mau cek linknya aja sih. Inilah ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan, baik yang terungkap maupun yang tersimpan di dalam hati. Kau yang tahu Tuhan, apa yang menjadi ungkapan syukur kami, karena memang selayaknya Engkau menerima segala puji syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hamba-hamba-Mu yang seringkali menjauh daripada-Mu Tuhan. Tapi Engkau tidak henti-hentinya menghampiri kami Tuhan, menarik kami kembali di hadapan-Mu Tuhan, agar kami boleh mengalami kembali kasih-Mu, kasih di dalam pelukan-Mu Tuhan. Kami merasakan damai sukacita yang sungguh-sungguh dapat menenangkan hati kami. Terima kasih Tuhan, biar pada malam ini Tuhan, kami dengan seluruh genap hati kami, melalui setiap suara yang ada pada kami mau menaikkan puji-pujian kehadapan-Mu Tuhan, penyembahan kehadapan-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik, karena Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan, mengasihi manusia yang tidak layak ini Tuhan, Kau angkat menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Bapa, kami persembahkan acara persekutuan doa pada malam dari awal sampai akhir. Kiranya Kau yang melawat kami setiap hadir tempat ini Tuhan. Kau tahu Tuhan setiap kerinduan hati kami untuk semakin dekat padamu Tuhan. Biar saat ini Tuhan melawat-Mu atas kami boleh turun Tuhan. Roh Kudus menguasai tempat ini Tuhan. Agar sungguh Tuhan kami mengalami satu pemulihan Tuhan saat kami berjumpa dengan Engkau. Ini semua doa ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin, amin. Mari Bapak Ibu semua, kita pada malam ini mau mengalami sungguh Tuhan hadir
dan sudah terbukti saat Yesus tergantung di kayu salib. Pandanglah salib yang ada di depannya. Sebesar itulah kasih Tuhan kepada kita. Kasih yang sehabis-habisnya telah dicurahkan kepada kita. Siapakah kita sehingga kita begitu berharga di matanya? Kemana lagi kita dapat mencari kasih yang sejati kalau tidak hanya di dalam kasih Allah yang dinyatakan melalui sengsara
mengetahui akan kasih-Ku. Kasih-Ku sudah kutunjukkan di hadapan-Mu lewat penyaliban putra-Ku sendiri. Aku sangat mengasihi-Mu. Live. hadir di tempat ini untuk memulihkan sakit penyakit, berarti sekarang pulihkan. Terima kasih. Punya software. Engkau meneguhkan kami. Engkau membuka iman kami, harapan kami, dan kasih-Mu yang begitu besar. Kami percaya pada malam ini, Roh Kudus-Mu sudah menghinggapi kami satu persatu di tempat ini, membaharui hidup kami. Hidup kami tidak lagi sama saat kami berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Kami percaya malam ini juga kami akan dipulihkan seperti sabda-Mu tadi. Hati yang hancur Kau angkat kembali. Sukacita-Mu, damai-Mu menyertai kami. Kebangkitan kami terima berkat kebangkitan Kristus yang sudah bagi dosa-dosa kami. Terima kasih. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran-Mu akan disampaikan melalui hamba-Mu Pak Alex Pasti. Kau yang sudah pilih beliau, Tuhan, untuk memberkati kami pada malam ini. Biarlah sungguh-sungguh roh kami kembali bernyala-nyala, Tuhan, saat pemberitaan firman-Mu disampaikan pada kami. Urapi Pak Alex, Tuhan, secara khusus, pakai dia secara luar biasa, agar sungguh Tuhan, pada saat kami pulang, firman-Mu terus menetap di dalam hati kami, bahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Beracara, berikan kami hati seorang hamba yang terus mau taat pada setiap kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam, selamat Paskah. Benar nggak sih kalau dikatakan bahwa wanita itu, ibu-ibu itu lebih setia daripada laki-laki, terutama perempuan? Benar ya? Buktinya apa? Buktinya bukan di sini. Buktinya waktu kita hari Minggu yang lalu Paskah kita dengar Romo sampaikan ya hari pertama dan sebagainya, yang pertama kali datang dan menyiapkan rempah-rempah untuk tubuh Yesus adalah bapak-bapak rasul-rasul atau Maria Magdalena dan wanita-wanita lainnya. Dia tidak sendirian, ya, jadi dia tidak sendirian. Dan pada malam hari ini juga sama. Waktu saya berdiri di sini saya lihat semua mayoritas adalah ibu-ibu, wanita-wanita yang setia sama Tuhan. Amin. Ya, apa pengalaman Paskah yang barusan lewat yang kita nikmati bersama-sama? Tapi sebelum kita masuk pada itu, nama saya Alexander Kataslim. Saya pewarta dari tetangga Agustinus, yaitu di Pokarawaci, Santa Helena, Gereja Curug, Santa Helena.
Saya sudah berkeluarga, punya 3 anak, dan sekarang ada 3 cucu, dan nanti di Juni ya diharapkan cucu yang keempat akan bertambah lagi dalam keluarga kami. Luar biasa kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Malam hari ini saya diberi kesempatan, sekali lagi saya diberi kesempatan untuk membawakan apa sih puasa. Jadi sesungguhnya pertanyaan yang diberikan untuk diri saya. Jadi saya di WhatsApp diwanti-wanti, belajar baik-baik ya, masa waktu sebulan pelajarin puasa kebangkitan Yesus itu apa, Lex. Setelah kamu tahu, dapatkan, sharingkan di kelompok sini. Saya siap ibu, saya akan berusaha sebisa-bisanya. Dan ya gampang ya, gampang susah lah ya. Puasa kebangkitan Yesus. Kalau saya tak pakai ini lebih enak suaranya. Lebih manusia kayaknya. Masih dengar. Saya mungkin kalau cuma setengah jam atau 3 jam ya pakai seperti itu. Baik, jadi biarlah saya pakai suara saya untuk berkomunikasi sama ibu semuanya. Jadi puasa kebangkitan Yesus. Karena kita masih segar. 1 minggu yang lalu, kegiatan kita banyak sekali ya, dari semua menyambut Tuhan Yesus, kemudian sampai Kamis Putih, Jumat, Sabtu, dan hari Minggu kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tahun depan kejadian lagi, ya kan? Nah, terus kira-kira apa yang saya, Anda, kita dapatkan dari setiap kali ada peringatan atau setiap kali ada Paskah? Mungkin dengan semua yang terjadi itu, hari demi hari Anda dan saya mengepaskan diri. Paskah aku jadi murid Tuhan Yesus. Jadi setiap tahun kita diingatkan oleh Tuhan, Paskah aku. Ya, jadi kalau tahun depan kita akan masuk lagi Jumat Agung, Sabtu Suci. Ingat yang paling utama adalah Paskah saya. Layakkah saya? Karena hanya dengan cara seperti itulah kita makin bisa mengerti, oh iya ya Tuhan, layak enggak? Kalau enggak, layakkah saya di matamu, di hadapanmu? Pantaskanlah diriku. Dan dari semua kejadian ini, pertanyaan paling mendalam yang harus kita, Anda dan saya, terus-menerus membawa kebangkitan Paskah ini, bertanya secara terus-menerus, Paskah reaksi saya, Paskah cara hidup saya, Paskah iman saya, dan lain sebagainya. Jadi sepanjang tahun, sepanjang waktu, kita buat menjadi sederhana, menjadi satu pertanyaan, yaitu Paskah. Selesai pewartaan pada malam hari ini. Ya, jangan. Tuhan Yesus juga mengajarkan sesuatu itu enggak yang canggih-canggih, itu enggak ya? Kadang-kadang kita juga berpikir, iya ya, kalau mau jadi murid Tuhan Yesus itu harus sekolah apa ya? Mau jadi pewarta itu harus apa? Harus hafal saat beli. Apa cukup beberapa saja terus modal terus cocok kemana-mana? Harusnya enggak kan ya? Harusnya enggak. Dan kalau nanti kita melihat di sana, kejadiannya hampir sama. Rasul Tuhan Petrus juga dia sama. Akhirnya dia menyadari Paskah hidupnya, Paskah dari mata Tuhan. Nah akhirnya Tuhan, waktu Tuhan sudah bangkit, baru Tuhan tanya sama dia. Jangan hari kejadian lebih kurang seperti itu. Sebelum Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus sudah wanti-wanti,
udah pesen-pesen dan lain sebagainya. Wih, Petrus ngomongin gede. Hah, nggak mungkin nyawaku pun kuberikan padamu. Apa itu? Ya kan? Pasca omongannya dia dengan tingkah laku dia, Yesus tahu. Wow. Sebelum ayam berkokok 50 kali, enggak. Kamu sudah menyangkalku. Tidak mungkin, ya kan? Tapi karena Petrus adalah orang penakut, tapi banyak omong. Dia banyak omong, ya. Di sini ada deklarasi lah kemarin waktu kami syuting. Ya waktu Tuhan Yesus, kalau kita lihat, kalau nanti ada waktu kita bisa, oh ada di sana, ya kan ya? Nah, pasca. Jadi hari ini kan judulnya cuma pasca. Jadi pulang dari sini, tadi Pak Lupan katakan apa yang mengiang-ngiang di pikiran Anda dan pikiran saya adalah, nah itu dia. Bagaimana semangat Paskah tersebut membawa kehidupan Anda dan saya yang senantiasa bertanya, dan bertanya, karena dari pertanyaan-pertanyaan seperti itulah akhirnya kita bisa menyadari ini loh diriku. Seandainya ada kekurangan, apa yang harus aku lakukan? Seperti anak yang bilang, ya, kira-kira aku masih pantas nggak ya jadi anak bapakku di rumah sana? Paskah aku kalau pulang masih ya udah nggak pantas, ya sudah lah jadi pegawainya tuh minimal makan nggak makanan babi ya toh ya. Nah, akhirnya dia datang dan apa yang terjadi? Saya nggak sambung, tapi kembali pada cerita yang lain. Kadang-kadang ya, malah lebih sering ya, kita merasa doa kita nggak dikabulkan, iya nggak? Iya nggak? Mungkin gara-gara nggak dikabulkan kita dalam pas doa. Siapa tahu ya kan ada keajaiban, miracle happen when I come, worship dan lain sebagainya. Oh, tapi yang di sini pasti nggak lah ya. Bapak itu ya begitu. Enggak. Jadi kadang-kadang kita berpikir, wah aku udah minta seperti ini, kok belum dikabulkan sama Tuhan ya? Terus kita sudah berbicara sama Tuhan sekian lama, kok nggak jadi ya? Padahal yang lebih mengharapkan doa yang Anda dan saya doakan, mintakan sama Tuhan. Siapa sih yang lebih ingin mengabulkan permintaan yang kita ajukan? Kita atau Tuhan sesungguhnya? Nah, kita pikirkan. Jadi kalau kita kadang-kadang suka berpikir, Tuhan kok nggak jawab doaku? Tuhan seperti Bapak, pulang loh, ya kan? Nggak pulang pun setiap hari ditunggu-tunggu. Begitu kelihatan dari jauh aja langsung disambut kok. Mana mungkin Bapak nggak mau memberikan pada kita apa yang kita harapkan. Nah, kita lihat hari ini kan puasanya sudah selesai, ya. Nah, yang lainnya baca-baca, Injil saja, ya kan ya? Karena puasa malam itu kan cuma puasa kebangkitan. Nah, dengan kebangkitan Yesus yang luar biasa dari 3 Injil, semua menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tahun ini di gereja kita dipakai dari Yohanes, betul ya? Yohanes 20, ya, Yohanes 20 cerita dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau masih punya waktu, kalau ya, kadang-kadang kita nggak punya waktu, ya kan? Enggak. Kadang-kadang sih, maksudnya saya kadang-kadang merasa nggak ada waktu. Yang nggak ada waktu itu adalah orang yang sudah mati, ya. Iya, nggak ada waktu lagi kalau sudah. Kita nggak ada waktu lagi. Nah, jadi kalau masih punya waktu dan kebetulan mata masih bisa membaca dengan baik, kalau ya, kadang-kadang kan sudah membaca sedikit kan gampang ngantuk. Tahu kenapa? Ya, karena membaca itu perlu energi yang banyak dari otak.
ya kan, atau energinya kurang, begitu kita baca langsung kita ketemu alasan ngantuk. Nah, dengan alasan ngantuk maka kita punya alasan yang tepat untuk tidak melanjutkan bacaan kita. Dan kita ada berdoa, Tuhan sangat mengerti, ya kan ya, dan Tuhan sangat pengertian. Nah, kalau punya waktu, biasanya karena saya juga bukan lahir Katolik, ya, saya Katolik itu waktu saya akan menikah. Ya saya ketemu cewek cantik, terus ya udah ikut-ikutan. Ya enggak, dia juga nggak Katolik. Dan dia juga nggak Katolik. Ya, saya waktu SMP, saya masih sekolah di sekolah Katolik Santa Maria di Pekanbaru, bukan Jambi. Mereka Jambi, ya kan ya. Saya Pekanbaru dan sekali waktu itulah, waktu pastor gini sama dia pasti habis dimakan karena lapar dan sarapan. Ya kayak gitu. Akhirnya hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk membalas kesalahan. Membalas kesalahan saya yang dulu ngomong-ngomong seperti ini. Hari ini Tuhan bilang, ayo aku beri kamu kesempatan. Makanya kalau kami dikasih kesempatan, kayak gimana? Ya, jadi bahkan saya senang ngomongnya sekarang seperti ini. Jadi dari tempat Injil yang paling nyaman, enak rasanya itu baca itu Yohanes. Nah, di semua Injil itu kan menceritakan yang dituliskan tentang kehidupan Yesus Kristus. Dan yang menarik yang di mendekati Paskah itu, kita harus lihat Paskah itu sudah mendekati itu yang di bab 19, bab 20 kemarin, bab 20 Paskah. Ya kan ya, 18-19 menceritakan tentang penderitaan dan hal-hal apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tapi yang menarik adalah sebelum itu semua terjadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah berbicara dan melakukan contoh-contoh untuk murid-murid kesayangannya. Jadi kalau yang ada di ruangan sini, aduh aku tuh nggak layak, nggak pantas. Kan kalau dia kan memang murid Tuhan Yesus, tunggu dulu kita lihat, ya tingkah laku murid-murid Tuhan Yesus waktu itu juga nggak ngerti, gitu. Ya waktu dia mau cuci kakinya, yang banyak ngomong siapa? Petrus ngomong macam-macam. Oh jangan inilah, jangan itulah. Kalau ini seperti inilah. Yang banyak kalau dibaca di 13. Petrus itu, ya Petrus, terus Tuhan Yesus mungkin daripada ngomong kebanyakan, sekarang lu ngerti, lu ngerti, ya kan? Kadang-kadang dikasih tahu ya, memang masih bego, ya. Seperti kita ini gitu, ya. Kadang-kadang nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak mau ngerti, apa? Nggak ngerti apa-apa ya, nggak ngerti nggak apa-apa. Aduh, aku baca. Tapi nggak ngerti itu, tapi itu berarti nggak mau ngerti, ini bahaya. Ya, jadi kalau waktu kita pertama kali baca, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Apa maksudnya? Nggak apa-apa, ya kan? Aku belum ngerti, nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau mengerti. Ya, jadi teman-teman semuanya, waktu Anda baca kitab suci ini, kalau sampai ada, aku mau nggak ngerti, nggak apa-apa. Ada orang memang sedikit super pinter, dia baca kadang-kadang belum baca kadang-kadang. Ya sudah, itu kan namanya juga karunia orang yang berbeda-beda. Ya kan ya, jangan gara-gara ya terus membuat kita nggak mau baca. Suci aku baca kayak gitu ya. Dia belum baca udah ngerti loh, ya kan ya? Nah, hebat loh ya. Sama. Saya juga sama. Saya juga cerita dalam kehidupan sekolah juga seperti itu. Kadang-kadang orang kan nggak mau ini karena dia lihat, dia hebat banget deh. Ya kan ya? Dulu teman saya kalau ulangan ujian waktu kuliah sekali terus sama ya. Dia baca besok ujian. Ya baca sebentar, habis itu dia bisa main-main. Ujian nilainya 9-10 ya. Ya kan? Kita sebelum ujian kita udah baca sampai
ujian. Aduh, dapat puji aja, dapat puji Tuhan. Kadang-kadang cuma mepet-mepet aja seperti itu ya aja. Terus mau gimana? Dan kalau saya suka cerita, kalau dunia sekuler, saya suka cerita bahwa dengan sharing dunia sekuler bisa membuat orang itu senang, minimal dengan cerita saya mereka senang. Ya kan ya? Kenapa? Karena saya suka cerita, itu adiknya Maria itu saya suka cerita, kalau saya ke Jambi saya suka cerita ya kan ya. Itu nggak bisa dibohongi. Kalau sekarang jejak digital orang ngerti dong. Zaman dulu nggak ada sama, kita nggak ngerti jangan saya nggak tahu. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi maksud saya itu jejak sertifikat ijazah itu kan ada kan ya. Nah, jadi waktu masuk kuliah tahun 81, saya tamat 91 plus kan bodoh ya. Nggak apa-apa, nggak ngerti nggak apa-apa, nggak mau ngerti yang apa-apa. Nah, jadi kita lihat di 13 kalau ada waktu dan masih bisa baca dan punya Alkitab. Ada yang punya Alkitab? Punya semuanya. Umumnya ya punya. Ada punya. Siapa tahu dia nggak punya? Ya kan? Nah kalau ada yang nggak punya, kita kasih tahu kalau Bapak pasti diri. Siapa yang punya? Diri ini. Yang minimal 10, aman 10 minimal ya. Kalau mau, kalau Anda punya dan kasih orang lain bisa kita. Baca Yesus dia sudah pesankan seolah-olah wasiatkan 14 juga dia ceritakan apa yang akan terjadi dan lain sebagainya untuk murid-muridnya ya. Jadi kalau dari 13 kalau Anda punya waktu Anda mulai baca ya 13 dia mulai sebelum 13 itu kehidupan Tuhan Yesus ya. Dia membangkitkan Lazarus, dia membangkitkan orang buta, membuka mata dan sebagainya. Nah, mulai 13 kita lihat dia mulai mempersiapkan mental murid-muridnya yang macam-macam, yang pelit, yang suka bantah, yang gak pinter tapi sok-sokan, terus yang kasar, yang mengkhianati dan lain sebagainya. Apakah Tuhan Yesus gak tahu dia akan dikhianati sama Judas? Jawabannya tahu banget. Ya semua dia tahu. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, setelah dia menjelaskan yang 13, dia masuk pada 14, dia mulai khotbah. Ngomong kira-kira dia sudah tahu dia akan meninggalkan mereka. Dan mereka itu akan hancur, frustasi dan lain sebagainya. Disiapkan, dikatakan apa yang akan terjadi di rumah bapakku ini dan sebagainya. Dia benar-benar disiapkan semuanya. Dan waktu dia mempersiapkan, kita baca menarik ya. Terus Filipus, ya, mulai dari Thomas kan ya. Thomas yang bukan, gitu loh, yang masukkan itunya. Langsung kata Yesus, kata Thomas padanya, Tuhan, kami nggak ngerti kemana kamu pergi, jadi bagaimana kami tahu ke situ, ya kan? Thomas, Filipus ngomong lagi, udah, kalau sama ngomongnya banyak dia tunjukkan aja Bapak itu pada kita, udah cukup, nggak usah macam-macam katanya. Terus nanti kamu lebih kalian jadi bersama dengan saya. Ini ada nggak ngerti, terus kapan? Ya kan? Ya sudah, mau gimana lagi? Memang ketemu yang kayak gitu ya. Ya sudahlah. Berarti kalau kita lihat di sini, kita yang ada di sini lebih pintar. Kita yang ada di sini lebih layak. Jangan-jangan Petrus itu juga membantu. Jangan-jangan. Ya, kalau Paulus itu pasti bisa. Itu hebat. Kalau Paulus, ya kalau Petrus dipanggil sama si Paulus apa ya? Dia panggil Paulus apa? Tahu kan Simon. Terus apa? Dia nggak panggilnya Petrus, kalau Paulus panggil dia. Enggak. Kalau Paulus panggilnya ngomongnya bukan seperti itu. Saya lupa. Kalau Paulus itu luar biasa, pintar, memang orang pintar. Kalau murid-murid Yesus yang lainnya nggak pintar semua. Ya kan? Orang ini, orang itu dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus mempersiapkan mereka dan Tuhan Yesus menyampaikan pada mereka, ini loh perintah baruku, yaitu hendaknya Anda saling mengasihi. Jadi
Tuhan Yesus menyampaikan hendaknya Anda saling mengasihi waktu Dia akan menuju situasi malam terakhir. Dan Dia katakan, inilah perintah baru. Nah, nanti di Korintus dan sebagainya, itu kan setelah Tuhan Yesus. Itu kisah perjalanan Rasul Paulus yang tulis semua, banyak Paulus yang tulis seperti itu. Ya, teman-teman semuanya, kemudian Tuhan Yesus juga menyampaikan di 15, Anda mau lihat tentang buah roh dan sebagainya 15. Nah, kemudian di 20 bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus, dan yang sangat luar biasa, kebangkitan Tuhan Yesus pertama kali yang mengetahui adalah Maria Magdalena, yang ditulis secara lain, yang daripadanya ada berapa orang? 7. Kalau arti dari Alkitab 7 itu banyak sekali. Justru orang seperti itu kita bisa melihat kali-kali kita sedih kalau jalan. Enggak. Kalau sampai lihat di bro, artinya banyak banget. Kita yang ada di sini pasti lebih hebat dari Maria Magdalena. Nah, terus kuasa apa setelah ada kebangkitan? Yaitu satu, kuasa kita menjadi punya hidup baru, manusia baru. Yang tadinya mereka waktu datang ke kuburan dengan hati yang kayaknya sudah hancur, sedih, terus pikirannya udah pesimis. Kalau sampai di sana kita pengen sih ngasih rempah-rempah, tapi siapa yang bisa bukain batunya, ini itu dan sebagainya. Jadi sepanjang perjalanan pasti mereka ngomongnya yang sedih-sedih, yang gak semangat dan sebagainya. Sampai di sana tiba-tiba kejadian, terus dia lihat, begitu udah lihat gak ada, tahu Tuhan Yesus bangkit, apa yang mereka lakukan? Langsung mereka lari menyampaikan pada murid-murid Tuhan Yesus yang 100% cowok. Kita baca, bukan di Yohanes, kita baca yang di Injil yang lainnya. Rasul-rasul Yesus itu setelah mendengar seperti itu, mereka penuh dengan sukacita, betul nggak? Kan? Jawabannya enggak, malah mereka ngomong omong kosong. Coba bayangkan, jadi kalau kita baca di sini, kalau kita benar-benar baca dan kita ikutin seolah-olah kita ada di sana. Nah, sekarang enak, sekarang saya nonton filmnya. Jadi diomongin, omongan perempuan-perempuan. Manusia itu kan sok suci kan? Omong kosong. Kebangkitan Tuhan Yesus diomongin oleh muridnya, itu adalah omong kosong. Dan yang ingat Tuhan Yesus akan bangkit hari ketiga adalah para imam-imam dan orang-orang tadi. Karena begitu ujungnya, muridnya lupa. Muridnya padahal yang dikasih tahu bolak-balik adalah muridnya. Tapi waktu kejadian mereka semua lupa. Yang ingat justru imam-imam dan Farisi. Makanya dia minta sama Pilatus, kasih penjaga, jangan sampai mereka datang mencuri, terus mereka Yesus bangkit loh. Jadi mereka ingat banget, justru musuhnya Tuhan Yesus yang lebih ngerti daripada muridnya. Dan apa yang terjadi? Setelah dikasih tahu sama perempuan-perempuan itu yang mereka anggap omong kosong, mereka nggak langsung terima. Kalau kita bikin lagi ceritanya, nggak langsung terima. Bahkan hari itu katanya setelah mereka lihat, setelah mereka dengar dan mereka tahu, 2 murid Tuhan Yesus mudik pulang kampung. Dan pulang kampung kita disebut Emmaus Journey. Dia pulang. Dan waktu pulang mereka saling curhat. Yesus, coba kalau benar dari kerajaan, kita minimal kamu menteri keuangan, menteri, ya kan ya? Ya kan? Kamu mampu, aku sering berani ya. Tapi kok malah aku duduk. Jadi sepanjang perjalanannya dan mereka jalannya 11 kilo lebih. Coba kalau kita sambil mengeluh, sambil ini dan sebagainya, terus perjalanan pulang ke kampung. Dan dia tahu loh, yang 2 orang ini tahu loh, ya bahwa perempuan-perempuan itu mengatakan Tuhan Yesus bangkit. Mereka tahu, mereka tahu, ya. Dan mereka udah kampung aja. Nah, sepanjang perjalanan tersebut tiba-tiba Tuhan Yesus datang, ngobrol, mereka ngomong, nggak baca medsos, ya kan ya?
pakai bebek. Apa katanya? Masa kamu nggak ngerti sih? Emangnya ada berita apa? Itu loh. Nah, komplain mereka. Itu loh yang namanya Yesus begini. Katanya. Mereka cerita lagi, makin semangat mereka cerita. Makin mereka cerita, padahal Tuhan Yesus ada di sana. Apa yang bisa? Mungkin hal yang sama terjadi dalam diri saya dan diri Anda. Mungkin karena satu hal, entah halnya apa, entah karena bisnis yang saya hadapi sekarang, atau pekerjaan yang kita hadapi sekarang, atau sakit penyakit, atau satu kemunduran, atau satu masalah dengan mertua. Ya, nggak ada mertua mungkin ya, karena banyak menantu kalau di sini mungkin ya. Menantu, aduh, banyak sekali masalah, betul ya? Hidup itu selalu punya masalah kan ya? Kalau kita lihat dari segi masalahnya, dan semakin kita melihat masalah tersebut, maka kita tidak bisa merasakan sukacita. Bahkan Tuhan Yesus bersama kita pun kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Mata rohani kita, mata jasmani kita gak bisa melihat Dia siapa Dia. Kita dengar suara Dia, tapi kita nggak ngerti apa yang disampaikan. Teman-teman, dengan kuasa kebangkitan seperti itu, Tuhan Yesus mau merubah Anda dan saya agar supaya kita mata kita dicelitkan sehingga kita mulai mengerti, walaupun masalah tersebut masih ada terjadi dalam diri saya, walaupun sakit penyakit, walaupun mantuku masih seperti ini, atau mertuaku, atau keluargaku, saudaraku, berkata saja saya mau berusaha. Nah, ini yang susah. Saya mau berusaha mendoakan Dia, karena Tuhan sayang sama Anda dan saya, seperti yang ditulis dalam Roma 5:10. Bukan waktu Anda sudah jadi orang suci, waktu kita masih jadi orang pendosa pun Tuhan mati. Artinya, kalau sampai seperti itu, kita ketemu yang seperti itu, keberatan nggak sih kita mendoakan mereka? Kita lakukan, tapi kadang-kadang kita lupa. Ya, kalau saya misalnya di pusat, kadang-kadang anak ada bawahnya seperti ini, udah nyebelin, udah muri, atau sudah ini, doain lagi. Aduh, susah. Saya bilang susah, ya kan? Tetapi kalau dilihat dari segi lain, ya justru karena Paskah yang barusan kita lewati bersama-sama, kita belajar dari contoh Tuhan Yesus ingin memberikan suatu contoh pada murid-muridnya. Ini loh, kalau saya sebagai guru mau melakukan hal seperti ini, sekiranya kalian sama kalian harus saling mengasihi. Kemudian dalam Yohanes di sana juga di 17, wah itu luar biasa. Tuhan Yesus mendoakan muridnya. Semua didoakan. Setelah itu di 20, kalau ya, jadi setelah satu persatu didoa, aku dia bukan menambahkan diri saja, tetapi dia mengatakan bahwa saya mendoakan bukan hanya untuk kalian saja, murid-muridnya, tetapi saya juga mendoakan kepada mereka yang percaya kepadaku karena pewartaanmu, murid-muridnya. Jadi saat itu juga Tuhan Yesus sudah mendoakan doa Tuhan Yesus bukan hanya untuk para rasul, para muridnya, tapi Tuhan Yesus sudah menyampaikan dalam Injil tersebut, dia mendoakan pada bukan hanya untuk kalian saja, tetapi juga untuk mereka-mereka yang percaya kepadaku karena pewartaanmu, murid-muridnya. Jadi muridnya mewartakan sampai kita seperti sekarang ini, kita sudah didoakan sama Tuhan Yesus yang itu sudah tertulis seperti yang ada di sini. Jadi yang pertama kita menjadi manusia baru. Ya, kita menjadi manusia baru dan terjadi kebangkitan iman kita. Yang tadinya takut, yang tadinya was-was, pasti bayangkan pemimpin mereka tiba-tiba ditangkap, bukannya ditangkap aja baru takutan kan ya. Udah ditangkap,
disalibkan, dan bagaimana muridnya nggak lari semuanya ketakutan. Jadi lari ketakutan itu udah wajar. Gara-gara itu semuanya lah, semua balik. Ada yang balik kampung, ada yang balik ke pekerjaannya dan sebagainya. Dan kalau kita baca dengan teman-teman semuanya, Petrus udah tahu, dan sampai yang penampakan Tuhan Yesus yang ketiga di pantai. Jadi itu pantai itu baru pertama kali Tuhan Yesus memperlihatkan penampakannya pada Petrus. Ya, yang ketiga, karena habis ketemu yang dua orang ini, terus dua orang ini sudah sampai sana, udah perjalanan ke lebih kurang 5 jam, terus mereka langsung pulang lagi, mereka udah pulang, dia ketemu sama 11 murid yang ada di sana, kumpul, dan Tuhan Yesus datang, dan mereka lebih kurang seperti itu, dan Tuhan Yesus ngomong, ini loh tangan itu, ini loh tangan itu. Kenapa yang dikasih lihat tangan sama kaki? Karena tangannya yang dipaku, kakinya yang dipaku, terus dia kasih lihat. Nah, dan mereka semua menyangka dia itu adalah hantu, padahal udah jelas-jelas di bab 20 dikatakan bahwa Maria Magdalena berkasih sama Petrus dan sebagainya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tapi waktu bertemu mereka masih anggap sebagai hantu. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya di pantai waktu mereka datang nggak dapat apa-apa, itu penampakan yang ketiga. Dan Petrus murid Yesus yang menjadi paus yang pertama, dia juga tidak percaya sampai dikasih tahu sama murid saya, itu Tuhan. Jadi sampai ke sekian kali baru dia bisa mengerti, dan sebelum Yesus naik ke atas, sebelumnya sudah sampaikan, lebih baik ada gunanya aku pergi, karena kalau aku tidak pergi maka Roh penghibur, Roh Kudus, Roh kebenaran tidak akan datang. Dan waktu pergi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak. Dan sebelum dia pergi, Tuhan Yesus menunjukkan Roh Kudus murid-muridnya. Dan begitu mereka yang mendapat pencurahan Roh sekarang ini, dia punya hati yang luar biasa, yang pemberani dan sebagainya, sehingga Petrus yang tadinya ngaku Tuhan Yesus di tubuhnya yang gak berani, akhirnya berani dan berubah total, dan dia menjadi pewarta yang luar biasa. Sebagai khotbah bisa berapa ribu orang menerima Tuhan Yesus. Dia lewat aja, bayangan dia saja kena, yang sakit menjadi sembuh dan lain sebagainya. Yang tadinya cuma nelayan, yang bolak-balik gak percaya, ngeyel, terus berdebat sama Tuhan Yesus. Tapi begitu diberikan kuasa kebangkitan, Roh Kudus dicurahkan atau dihembuskan untuk mereka semua, maka mereka mengalami kehidupan baru. Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus seperti yang ada dalam Yohanes 15, maka kehidupan Anda dan kehidupan saya yang senantiasa menempel karena Tuhan adalah pokoknya, dan kita akan cara-caranya, dan kita ranting-rantingnya, kita akan berbuah. Dan di Yohanes 15 ayat 5, dan kemudian dikatakan, karena itulah dengan buah-buah tersebutlah orang bisa melihat, oh iya kita, Anda, saya adalah murid Tuhan Yesus. Ya, jadi dengan kebangkitannya, maka Roh Kudus datang, dan seperti air infus, ya, infus water itu misalnya dikasih jeruk, terus air sesuatu ada rasa jeruknya. Jadi Roh Kudus mampir masuk ke hati Anda dan hati saya. Jadi Roh Kudus itu seperti jeruk, dan kita tuh air, semua molekul-molekul air itu ada rasa infus daripada jeruk tersebut. Kita sebagai umat Katolik semua ada infus rasa daripada Roh Tuhan. Tergantung bagaimana saya semakin hari semakin peka dengan apa yang ada dalam hati saya. Jadi itu yang menjadi kuasa Anda, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menciptakan kebangkitan iman dalam diri Anda dan diri saya, sehingga tetap seperti yang dikatakan, sakit penyakit mungkin nggak berubah, kondisi keuangan mungkin belum berubah, relasi mungkin tidak atau belum berubah, tapi suasananya sudah berbeda.
Jangan kayak orang, kalau saya dulu pernah 7 tahun 8 tahun di Medan, orang Medan suka ngomong, kadang-kadang orang kalau udah bicara, kau baik sama aku akan baik. Ada orang Medan sih? Enggak ada. Oh, kau baik sama aku akan lebih baik. Betul ya? Kau jangan sama aku akan serahkan. Iya, serahkan. Pertama oke. Kalau kamu baik, akan lebih baik. Jangan luar biasa. Kamu baik, saya lebih baik. Tapi dan apa ini? Jangan kamu coba-coba. Jangan sama aku. Lebih jahat daripada kamu. Itu aja. Belajar, ya kan? Itu bukan semangat yang Tuhan Yesus ajarkan. Kan? Kita pakai apa, pakai digital, online semua cari. Nggak ada kalimat seperti itu. Kau baik pada aku, lebih baik daripada kamu. Dari kamu. Jangan sama aku lebih jahat daripada kamu. Tapi banyak manusia-manusia punya konsep berpikir lebih kurang seperti itu. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam masalahnya itu. Salah nggak? Enggak. Dosa nggak? Dosa. Salah. Salah kan ya? Kadang-kadang kita, ya udah kan semua kita nggak salah ya kan ya? Salah ya salah, dosa ya dosa. Nah karena itulah kita juga perlu kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus agar supaya Dia menjadi, kan doa kita apa? Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pengantara. Pengantara itu biasanya apa ya? Rumah kita mau jual tuh kita harus pakai pengantara ya kan ya? Jangan pakai broker loh ya. Broker. Ini Tuhan Yesus lah kan? Coba lain kali dalam nama Tuhan Yesus Kristus brokerku. Pengantara, ingat setiap kali doa pengantara itu broker. Broker apa? Yang penting itu broker apa? Broker antara saya sama Tuhan. Sama Tuhan Bapa. Jadi ada perantaranya, yaitu Tuhan Yesus yang mengerti kehidupan Anda dan kehidupan saya semuanya, yang suka jatuh dan jatuh lagi. Jangan sampai karena godaan iblis, nah kan ngomongnya pewarta, ya gitu kan ya, begitu jatuh nggak bangun lagi, ya. Katanya orang Katolik, tapi kok seperti ini. Nah itu kadang-kadang terjadi godaan-godaan seperti itu. Nah karena itulah kita pulang kembali pada Tuhan Yesus, kita minta ampun dan kita minta pengantara Tuhan Yesus mohon ampun agar supaya kelak kita bisa masuk ke rumah Bapa yang ada di surga. Itu yang diharapkan. Karena itulah Tuhan Yesus adalah pengantara Anda dan pengantara saya. Tapi jangan gara-gara ada pengantara terus aku berbuat jahat. Jangan seperti itu ya. Ya, nanti saat-saat terakhir seperti apa jahat itu, terus Tuhan Yesus juga ngomong, "Dah sekarang saja, sekarang pun kamu sudah bersama dengan saya di surga." Tadi ya, kalau sempat dosa, sempat terjadi pengampunan dan sebagainya. Kalau pas nggak sempat, ya. Jadi sekali lagi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepada kita kebangkitan iman sehingga kita berani yang tadinya nggak berani menyampaikan kabar gembira dan sebagainya sekarang menjadi berani. Kemudian kita diberi kekuatan agar supaya kehidupan Anda dan kehidupan saya bisa mencontoh dan diinfuse oleh Roh Kudus sehingga orang bisa merasakan kehadiran Anda ini berbeda. Ya, kalau kamu baik sama saya akan lebih baik dari kamu. Kalau kamu jahat sama saya doakan. Nah, itu baru keren. Gampang nggak? Sekali lagi nggak gampang. Karena itulah kita dikasih kesempatan. Semua tahu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini dan seterusnya. Jadi selama ada kesempatan, jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kali ada kesempatan, waktu kita mau marah, waktu kita mau komplain, waktu kita mau mengeluh, waktu kita mau kembali pada pekerjaan Allah sebagai pelayan, waktu kita mau kembali kampung seperti 2 orang murid Yesus yang pulang ke Emmaus journey, kita ingat kembali Tuhan Yesus sampaikan kepada kita,
dalam peristiwa Paskah ini, sehingga kita selalu di mana saja ingatkan pada hati kita yang sudah ada dalam Kristus dan baptis, Paskah hidup saya. Semangat kebangkitan Paskah itu apa yang bisa aku alami dan boleh aku praktekkan dalam kehidupanku sehari-hari. Mari kita bersama-sama pada Yesus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih pada malam hari ini kami boleh belajar dari Injil Tuhan kepada kami semuanya. Tuhan, ajari kami Tuhan hari lepas hari agar supaya hidup kami semakin berubah, semakin menyenangkan-Mu ya Tuhan, dan kami akan belajar meneladani Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kepada kami semuanya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur kita semuanya, sehingga kita harus berusaha tetap bersukacita dalam pengharapan akan hidup kekal, dan kita harus sabar waktu ada sesakan dan ingatkan kita untuk terus menerus tekun dalam berdoa. Tuhan, semoga dengan apa yang kami dapatkan pada malam hari ini, kami senantiasa mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan setiap hari, setiap waktu, dan dalam setiap kesempatan dan kejadian kami akan selalu bertanya, Paskah reaksiku kepada menantuku, kepada pegawaiku, kepada atasanku, kepada lawan, kepada pesaing, dan lain sebagainya, agar supaya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam Paskah menginspirasi hidup Anda dan hidup saya, sehingga sepanjang perjalanan sisa hidup kita akan selalu bertanya, mengingatkan diri, Paskah hidupku di mata Tuhan. Kalau belum, bantu anakmu agar supaya boleh memperbaiki cara berpikir, cara berperilaku, agar supaya apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapak Surgawi, pada malam hari ini hamba-Mu juga ingin berdoa mohon kesembuhan untuk Ibu Dewi Kumala, dan juga ingin berdoa untuk Pak Daniel Bayan untuk kesembuhan pasca operasi kanker usus, karena bagimu maut sudah ditakdirkan, apalagi sakit. Apapun yang boleh terjadi sekarang dalam kehidupan kami semua yang ada di sini, atau keluarga kami dan teman-teman kami, ajari kami semua Tuhan bisa mengerti, bukan mengeluh, bahwa semua ini Tuhan izinkan terjadi. Bila mana sakit penyakit ini harus kami alami, kami hanya minta bukan penyembuhan secara kasar, tapi kami mohon pembaharuan roh dan pikiran kami, sehingga kami mulai mengerti hari lepas hari apa rencana-rencana indah, rencana-rencana penuh harapan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang ada di surga untuk semua kesempatan, untuk semua yang boleh kami nikmati, kami alami pada malam hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu agar supaya mulai sekarang dan seterusnya kehidupan kami tidak menjadi beban bagi orang lain, sehingga orang mengatakan, kenapa saya harus Katolik, jika aku biasa saja seperti itu. Mulai hari ini dengan kebangkitan-Mu, paskanlah hidup saya agar supaya orang-orang melihat cara saya berbicara, cara saya berperilaku, cara saya dalam kehidupan boleh mencerminkan kasih-Mu, bukan hanya di ruangan ini, bukan hanya di gereja, tapi dimanapun kami berada, apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan antara kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
tidak nyangka itu. Dan ini kebetulan terjadi pada saat masa ada seorang oma udah umur 70 tahun. Kebetulan saya tidak dagang di pasar. Nah tiba-tiba dia datang dengan seorang tukang ojek, belanja. Ditanya ini gimana, Oke saya bilang. Nah pulang. Kira-kira 1 minggu kemudian dia datang lagi. Dia belanja lagi. Loh, kan masih baru. Iya, aku suka lihat kamu karena kau jujur. Apa yang saya tanya kau jawab dengan jujur. Oke, terima kasih banyak. Nah di saat 2 minggu yang lalu tiba-tiba si oma ini datang ke saya curhat karena kebetulan dia ada bisnis. Dia bingung, saya harus bagaimana saya mau menyelesaikan masalah ini katanya. Loh, dengan dalam hati saya, si oma ini nggak salah datang pada saya, itu dalam hati saya. Tapi saya nggak mau ke si oma ini. Nah, intinya oma ini ada bisnis yang seharusnya diantar ke Medan, si Matu salah ngomong, diantar ke Pekanbaru. Nah, sedangkan surat jalan yang diberikan sampai 3 sama bea cukai Pekanbaru, sedangkan tujuan barat ke Medan, otomatis si oma balik lagi dari Pekanbaru ke sini, harus terus lagi surat ke KP3 dan bea cukai menuju ke Medan. Nah tiba-tiba dia hari Jumat saya tanya, Oma udah di mana kasusnya? Dia jawab, aku di Padang Sidempuan, tapi aku tertahan tidak memegang duit sama sekali. Loh, terus bagaimana? Itu Sidempuan ke Medan makan waktu 12 jam lagi. Terus bagaimana Ma? Saya juga bukannya orang punya, saya bilang, tapi saya tetap bergerak. Suruh lagi untuk kamu cek kamu ke sini. Tolong kirimkan nomor rekening, nanti aku kirim melalui tukang ojek ini. Gak tahu kenapa Pak Ibu saya kok bisa percaya gitu. Tapi dalam hati saya ini yang bekerja siapa dalam hidup saya ini. Nah, dikirim lagi uang hari Jumat. Nah, nyampe lah si oma ini malam Sabtu ke Belawan. Entah kenapa pagi-pagi Sabtu itu aku di WA melalui HP si oma ini. Selamat pagi Tan, aku Dede anaknya oma yang pengen di Aceh. Apakah memang tante yang suka teman mama curhat ngobrol? Loh, jangan saya baru kenal kok. Berarti si oma itu cerita mungkin. Betul sekali saya bilang. Iya, si oma sekarang lagi sakit dalam keadaan istilahnya setengah sadar. Tapi waktu si oma ngomong sama saya, aku terlantar gitu kan si Deput. Aku udah ngomong, oma jangan sampai sakit. Hati-hati udah siap. Ternyata apa yang ada dalam hati itu terjadi. Nah hari Jumat, Sabtu, dan minggu pagi aku tanya lagi, dan bagaimana itu, Mama? Masih dalam kondisi pemeriksaan dokter. Ternyata jantung dia bermasalah karena terlalu lelah antara Jakarta ke Medan ke Pekanbaru. Itu berapa lama? Itu bawa mobil. Karena dia tidak bisa naik pesawat, dia tidak punya vaksin, otomatis dia bisa terbang. Jadi memang suatu tantangan buat dia. Nah sampai tadi pagi aku tanya, ini kebetulan saya punya anak 1, 2, 3, 4. Ini semua anak-anak namanya. Si oma ini Muslim, yang si PM Kristen, yang satu remote di Depok, sama Kristen yang satu di Bali dokter Hindu. Ini semua mereka kontak saya. Loh, apa? Saya minta buat mereka untuk bertanya suatu curhatan dari orang tuanya ke saya. Nah, terakhir tadi jam 5 lewat seperempat saya melihat anaknya yang di Depok. Inang katanya, memang Inang itu kalau orang. Aku hari ini
akan kembali ke Jakarta. Mama sudah sadar, tapi masih pakai alat semua di badan. Cuman sekarang saya minta doa dari Inang, karena mama yang ditanya selalu Inang. Jadi dia cuma selalu nanya saya. Terus saya bilang, percaya sama Tuhan, karena kebetulan percaya sama Tuhan, mama pasti dijamin sembuh. Yakinlah saya. Jadi ini semua pengalaman dari dalam hidup anak-anaknya mama, karena yang bikin masalah ini, yang di Brimob ini dia gak jujur. Harusnya barang ke Medan, dia bilang ke Pekanbaru. Ternyata di Pekanbaru ini yang memesan. Jadi sebenarnya tujuan barang ini ke Belabar. Nah itu suatu hal yang mana ya? Kok seorang yang punya jabatan, seorang ini kok jadi saya ini berpakaian. Yang anak pertama itu dia bilang, yang gimana? Mama ini marah-marah, bagaimana saya nanti? Saya telepon mamanya, Oma tidak usah kau begini, tolong jangan marahin si Dinda. Si Dinda nggak salah saya bilang. Nah besoknya ini yang mantu suaminya si Dinda ngomong lagi, kok anehnya si Oma biasanya galak marah-marah, kok ini enggak? Karena dia udah saya bilang, Oma jangan tambahin beban pikiran. Yang udah terjadi masalah, udah tidak ada lagi penyesalan. Sekarang sedang menghadapi semua. Ini bukan perkara kecil loh yang menghadapi saja. Ini perkara besar. Tapi puji Tuhan, ini barang dan yang di tempat si omaknya sudah sadar. Itulah pengalaman saya selama 1 minggu ini. Jadi gejolak lagi saya. Kok sebegitu baiknya orang bisa suatu tempat curhatan yang tidak selevel lagi di tengah saya itu. Yang satu anak yang satu kolonel, yang satu dokter. Ini anaknya yang perempuan juga kolonel. Puji Tuhan masih bisa dipercaya dalam hidup saya. Terima kasih. Ya, kita banyak sekali menerima berkat ya pada malam ini melalui Pak Alex. Jadi memang karena begitu besar kasih Tuhan pada kita yang sudah Dia tunjukkan. Sudah layakkah kita yang Dia sudah mati ya bangkit hanya untuk kita manusia dosa. Oleh sebab itu pada malam ini biar kita juga mau ambil keputusan bahwa kita mau hidup kita yang lama kita tinggalkan, kita mau ikut Yesus, kita mau pas selalu di hadapannya agar kita bisa menerima mahkota kemuliaan saat ini. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita mau yang on itu yang satukan hati. ada yang nyalainnya amatin yang Syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini kami setiap pribadi boleh disentuh oleh Engkau, boleh disentuh oleh kasih-Mu, kasih yang sudah Kau tunjukkan dengan memberikan putra-Mu, putra kesayangan-Mu kepada kami ketika kami masih berdosa. Biarlah kebangkitan Kristus memberikan satu kekuatan baru bagi kami, iman yang baru semakin diteguhkan, dan kami punya satu pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu semua mungkin di hadapan-Mu, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa atas hidup kami. Ya Tuhan, pakailah kami seturut dengan kehendak, layakkan kami, jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, sampai pada akhirnya kami bertemu muka dengan Engkau, kami menerima mahkota kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah Roh Kudus yang Kau janjikan boleh senantiasa membimbing hidup kami, mengarahkan hidup kami, agar kami terus diingatkan Tuhan
untuk selalu mengejar kasih-Mu, kasih yang sempurna yang akan membawa kami pada kehidupan yang kekal. Berkati Pak Alex Tuhan yang sudah Kau berikan bagi kami pada malam ini Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, anak mantu cucunya Tuhan. Biarlah keluarga ini boleh menjadi terang-Mu Tuhan, garam dunia Tuhan, dan menjadi teladan Tuhan dalam setiap orang yang melihat segala pekerjaan, perbuatan yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan sedikit apa yang kami terima daripada-Mu, berkat jasmani Tuhan. Biar Kau gerakkan setiap hati kami di sini Tuhan. Kami mau berikan terbaik bagi-Mu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami. Dan biarlah kami juga mau persembahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-alat-Mu yang layak Tuhan untuk bekerja di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami. Dan kami bawa pulang semuanya itu untuk kami bagikan bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita, bahwa semua yang ada di dunia adalah sia-sia kalau tanpa kasih Tuhan. Oke, berarti tahu. Tapi kan ingat apa? Apa namanya? Bogor. Ya, jadi biar gede. Jadi seperti ini. Halaman. Jadi biar gede. Ya, sama-sama Bapak Ibu semuanya, umat PD yang terkasih, sudah terasa kita sudah melewati 40 hari reses agung ya tadi ya, 40 hari masa pantang dan puasa. Kalau saudara-saudara kita sebelah suka bertanya, ayo siapa yang sudah batal, ayo berapa hari belum? Kalau saya yakin kita semua cepat ya 40 hari pantang dan puasa saya yakin semuanya lulus. Dan
sekali lagi selamat Paskah untuk Bapak Ibu umat PD yang hadir malam hari ini. Boleh saya minta proses sekali lagi untuk Pak Alex ya malam hari ini. Yang ternyata bisa juga menjadikan tema itu sebagai satu bahan refleksi. Paskah ya, biasa kita Paskah itu gini-gini, tapi kalau sekarang malam ini kita bertanya, Paskah hidupku, wah luar biasa Bro Alex, thank you ya. Jadi terima kasih untuk brother Alex sesama sahabat saya Tina untuk pewartaan malam hari ini luar biasa. Saya merasa juga dan melihat kemajuannya terus sebagai pewarta. Juga untuk tim pujian malam hari ini bisa Alberta dan teman-teman semua ada Kristi kita dan Andre juga Boris kita, Bro David, dan juga untuk yang sedang berbagi setelah kita PD nanti boleh berfellowship di luar. Konsumsi malam hari ini disediakan atas kemurahan hati keluarga Ibu Sisli Agustin dan Bro Rudi ada di luar sepertinya ya. Terima kasih sudah sangat berbagi dengan bersama. Bapak Ibu yang ingin berbagi silakan silakan ya menghubungi Sisli Agustin sebagai PIC dari konsumsi. Lalu apakah ada yang baru hadir? Sepertinya saya ini sahabat-sahabat lama semua, jadi sekali lagi kami PD welcome untuk semua sahabat-sahabat yang malam hari ini hadir. Dan karena 2 minggu lagi itu bertepatan dengan jadwal mudik ya, jadi untuk sementara di bulan ini PD hanya di malam ini karena 2 minggu lagi ya kita mengikuti ini ya. Mungkin banyak yang juga melakukan kunjungan ke orang tua dan sebagainya dan kita akan bertemu lagi di tanggal 9 Mei dengan pewarta Bapak Gunawan HP dengan tema percaya tanpa mereka. Kalau malam hari ini kita merefleksikan diri Paskah hidupku, mudah-mudahan juga aku bisa menjadi percaya tanpa melihat karena aku merasa hidupku sudah pas di mata Tuhan ya, sangat nyambung katanya. Lalu berikutnya kami merencanakan akan mengadakan SHDR di bulan September ya, mudah-mudahan dapat tempat di Samadhi. Jadi Bapak Ibu karena ini nanti kegiatannya menginap Sabtu Minggu tentu harus mengeluarkan sedikit pengorbanan ya. Yang tertarik mudah-mudahan semuanya bisa ikut. Kami sangat merindukan begitu banyak calon-calon tim yang bisa menjadi kader untuk pengurusan berikutnya. Jadi pada itu sudah bisa kami infokan berapa jumlah yang diperlukan untuk bisa sebagai biaya akomodasi. Kalau sudah itu kami juga membuka kesempatan kalau dirasa sangat berat daya sekali. Biasanya kami buka kesempatan untuk nyicil, ya. Setiap kali PD mungkin 50.000 atau daripada hari kalau sudah lunas. Kalau di Samadhi mudah-mudahan masih terjangkau. Doakan saja kami bisa mendapat sponsor supaya kita bisa ya. Terima kasih untuk semua dan kebersamaan malam hari ini. Saya lanjutkan kembali ke oh iya, belum saya sebutkan lupa ya bapak-bapak yang di sini, The Three Musketeers dari Top System Multimedia. Kalau di sana ladies di sini yang ganteng-ganteng, silakan lanjut. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mau rasakan terus kuasa kebangkitan Kristus, bukan pada hari ini saja, bukan berhenti pada hari ini aja, tapi kita mau keluar. Selepas dari PD ini, kita mewartakan kebaikan Tuhan. Kita selalu merefleksikan hidup kita seperti kata Pak Alex. Selalu ajukan pertanyaan, Paskah aku di hadapan Tuhan setiap hari, ya. Bahkan kalau perlu ya, aku dosa ya, jadi santa dan santo kita semua, ya. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup
Logonya kan dulu ya. Bapa dalam surga, Logonya kan. kami Oh, bisa ya? percaya sungguh Tuhan, Bisa dikirim ya? Kau hadir di tempat Kita kasih ini. CD-nya. Kau sungguh-sungguh membuka hati kami, Lagu-lagunya udah ada ya? dan Kau juga menuntut kami, meneguhkan iman kami Tuhan pada malam ini, untuk kami boleh terus Tuhan layak di hadapan-Mu. Kami mau menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk terus Tuhan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Roh Kudus yang sudah Kau curahkan bagi kami, biarlah kami buka hati kami, biarlah roh kami terus menyala-nyala Tuhan, ingin terus Tuhan rindu melayani Engkau dimanapun Kau utus Tuhan, sehingga melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, setiap orang boleh melihat wajah-Mu di depan kami melihat wajah-Mu sungguh-sungguh nyata Tuhan. Kau bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan tanpa kepikiran satu apapun. Ya Bapa, sertai kami terus Tuhan, terus pimpin kami, pegang tangan kami, agar kami tidak jatuh tergeletak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita akan merayakan terus kebangkitan Kristus. Kita menyambut